kembali bersama saya Anggun Mutianahda dalam acara GT Show, Share the Greatest Info. Pada kali ini kami akan membahas mengenai isu stunting yang sedang ramai dan serius dibicarakan di Indonesia. Oleh karena itu, saya sudah bersama kedua narasumber, yaitu ada Dr. Tirta Prawitasari, selaku dokter gizi Indonesia, dan juga Dr. Eni Ekasari, selaku staf pelayanan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Depok. Pertama kita akan menanyakan kabar dulu nih untuk Dokter Tirta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Anggun. Ya, dan juga Dokter Eni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Anggun. Oke, mungkin saya akan berbincang dulu dengan Dokter Tirta. Nah, ini Dok, jadi di Indonesia ini memang isu stunting sedang ramai dibicarakan karena juga menjadi hal yang serius bagi negara Indonesia sendiri. Mungkin masyarakat kita masih awam tentang isu stunting itu, dan mungkin bisa dijelaskan Dok apa itu stunting supaya masyarakat di Indonesia dapat lebih memahami. Terima kasih Bu Anggun. Ya, jadi stunting adalah keadaan di mana kurangnya gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Oke, jadi memang stunting itu dapat mengakibatkan gangguan pada anak ya. Nah, gangguan yang seperti apa sih Bu yang diderita oleh anak jika anak terkena stunting? Jadi, gangguan pertumbuhan seperti tinggi badan anak yang rendah atau pendek dan tidak sesuai dari standar usianya. Oke, jadi memang stunting itu dapat mempengaruhi tinggi badan anak ya Bu. Dan memang juga tingginya itu beda dari teman-temannya, mungkin juga bisa dapat dibilang tidak sesuai standar pada anak seusianya gitu ya. Oke. Jadi penyebab stunting sendiri itu apa aja sih Bu? Ya, Ibu Anggun. Stunting biasanya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Pola makan yang di dalamnya kurang seimbang, misalnya hanya terdiri dari karbohidrat saja dan tidak ada unsur lain seperti protein, serat, dan lain-lain. Juga kualitas terhadap makanan tersebut masih kurang, bahkan mungkin pemenuhan imunisasi pada anak tidak terpenuhi secara utuh. Lalu pola asuh yang dimana cara pengasuhan pada anak yang masih kurang maksimal, dan dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita dalam arti lain ketidaktahuan orang tua terhadap gizi yang sesuai untuk anak. Lalu kebersihan lingkungan sekitar yang harus selalu diperhatikan. Oke, jadi memang terdapat 3 faktor yang menyebabkan stunting itu sendiri ya Bu. Yang pertama tadi mungkin ada pola asuh, pola makan, juga sanitasi ya. Oke, jadi jika kekurangan 3 hal tersebut mungkin dapat menyebabkan anak itu dapat terkena stuntingnya. Oke. Dan dampaknya nih Bu pada anak yang terkena stunting itu bagaimana? Dampak yang akan dialami anak pastinya secara kasat mata postur tubuh akan terlihat lebih pendek dari yang tidak terkena stunting. Dan kecerdasan pada anak yang terkena stunting pada penelitian 10-11% di bawah anak normal. Oke, jadi memang dampaknya itu terlihat jelas dari segi fisik, yaitu tinggi badan ya, dan juga terdapat dampaknya juga di kecerdasan pada anak yang mungkin agak terlambat dari anak-anak seusianya gitu. Oke, baik. Lanjut mungkin ya, penanganan atau pencegahan apa aja yang diberikan oleh anak supaya anak terhindar dari stunting? Pencegahannya pastinya dimulai juga dari pola makan yang baik. Diperhatikannya 4 sehat 5 sempurna dalam asupan makanan pada anak. Juga sejak dini kita harus memperhatikan kesehatan reproduksi, sehingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi pada janin, serta memeriksa kandungan dalam 4 kali selama kehamilan. Oke, jadi memang untuk pencegahan tersendiri dimulai dari ibunya sendiri juga ya, dari mungkin mengecek kondisi kandungan dan kondisi gizi ibu tersebut juga. Oke, baik, terima kasih kepada Dokter
penjelasannya mengenai isu stunting. Dan juga saya akan melanjutkan pembicaraan kita pada hari ini oleh Dr. Eni Ekasari selaku staf pelayanan masyarakat di Kota Depok. Nah, bagaimana nih dok keadaan anak-anak di Indonesia mungkin juga di Kota Depok? Apakah tingkat stunting di negara kita masih tinggi atau rendah atau bagaimana nih dok? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Baik, jadi memang anak di Indonesia ini pada faktanya masih banyak yang terkena stunting, yaitu berdasarkan data riset pada tahun 2007 hingga 2013 ada 35% lebih anak balita yang stunting. Dan dalam pemantauan status gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2015, yaitu kita mendapatkan sebanyak 25%. Hal tersebut juga belum sesuai dengan standar WHO, yaitu di setiap negara harus di bawah 20% untuk kasus stunting. Oke, itu penjelasan saya ya, Ibu Agung. Oke, berarti memang masih cukup tinggi ya apa tingkat atau persentase dari anak yang terkena stunting di Indonesia, yaitu sekitar 25%. Dan itu juga belum mencukupi standarisasi dari WHO sendiri. Oke, mungkin ada nggak sih Bu, program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok demi mendukung penurunan angka stunting di Indonesia atau di Kota Depok sendiri? Ya baik, kita akan mengadakan di Kota Depok sendiri program cek kesehatan atau gizi gratis pada setiap hari yang akan dilaksanakan atau berlokasi di gedung kedinasan Kota Depok, yaitu dimulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Bagi para masyarakat yang hadir, setelah melakukan cek kesehatan akan diberikan makanan secara gratis yang di dalamnya sudah mengandung 4 sehat 5 sempurna. Namun hanya berlaku untuk 500 orang. 500 orang pertama, dan juga digaungkan kembali setiap lingkungan rukun warga agar selalu aktif perihal posyandu yang ada. Ya, informasi dari saya itu Bang. Oke, baik. Jadi memang ada program sendiri bagi Kota Depok ya Bu untuk penurunan angka stunting pada anak, yaitu adanya cek kesehatan gratis yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok, yang dimana juga akan dibagikan makanan yang berisi 4 sehat 5 sempurna secara gratis pula, dan juga digaungkan kembali untuk posyandu-posyandu yang berada di Kota Depok. Oke, baik. Jadi untuk program itu sendiri Bu, kapan sih Bu diadakannya? Nah baik, kita akan mengadakan program ini di tahun depan, yaitu 2023 di Januari tanggal 15. Oke, jadi ya, program yang akan diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok 15 Januari 2023. Mungkin ini sekalian informasi untuk para warga Kota Depok agar pada tanggal 15 Januari 2023 dapat mengikuti program yang diadakan ya. Oke, baik, terima kasih atas informasinya pada narasumber-narasumber hari ini, dan tidak terasa pemirsa sudah di penghujung waktu. Saya sangat berterima kasih kepada kedua narasumber kami pada hari ini, yaitu ada Dr. Fitna Prawitasari selaku ahli gizi di Indonesia, dan juga Dr. Eni Ekasari selaku staf pelayanan masyarakat di Kota Depok. Dan semoga pembahasan kita kali ini ya Dok dapat bermanfaat juga bagi pemirsa di rumah. Dan program yang dijalankan juga dapat berjalan dengan baik ya Dok. Dan jangan lupa juga untuk masyarakat Kota Depok khususnya dapat mengikuti program yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Ya, untuk itu saya Ambur Mutia Nahda selaku host pamit undur diri. Semoga apa yang disampaikan oleh kami dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Dan sampai jumpa di GT Show selanjutnya. GT Show, share the greatest info. Sampai jumpa.